kasih Pak Jainuddin sebagai kepala sekolah sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai mengenai beberapa masalah-masalah yang ada di sekolah. Tentunya masalah-masalah tersebut bisa kita selesaikan secara bersama melalui LK-LK yang saya laksanakan di PPG ini. Yang pertama mengenai literasi Pak, menurut pandangan Bapak sendiri, minat baca siswa di sekolah ini bagaimana Pak? Kalau kita amati bahwa minat anak untuk datang ke perpustakaan dengan membaca buku itu masih kurang. Mengingat anak-anak ini waktu yang digunakan untuk membaca waktunya juga sebentar, sehingga anak-anak kesulitan untuk membaca kecuali kalau misalkan pinjam buku kemudian dibawa pulang, itu bisa untuk anak menjadi giat membaca. Namun kebanyakan siswa-siswa atau anak-anak ini tidak begitu suka terhadap bacaan-bacaan, apalagi bacaan-bacaan yang bersifat non-fiksi. Lebih suka kepada bacaan-bacaan yang bersifat fiksi dan disertai dengan gambar-gambar. Saya kira itu sebagai gambaran tentang pandangan kami. Berarti untuk persentase anak ke perpustakaan sekolah juga masih kurang ya Pak? Iya. Tapi kemarin saat saya lihat ada mobil perpustakaan keliling, anak lebih semangat dan tertarik untuk membaca di perpustakaan keliling. Itu bagaimana Ya, Pak? perpustakaan keliling itu kan juga dianjurkan dari kami selaku sekolah supaya anak-anak, karena buku-buku yang ada pada buku perpustakaan keliling itu adalah buku-buku yang belum pernah anak itu melihat, lain dengan yang ada di perpustakaan. Kalau yang di perpustakaan itu anak-anak sudah sering melihat, sehingga anak-anak lebih cenderung pada mobil yang diadakan oleh pemerintah setempat dengan buku-buku yang belum anak melihat dan membacanya. Itu Pak yang dari literasi. Ini selain itu ada yang dari hubungan orang tua dengan siswa atau sekolah di sini. Apakah sekolah ini selalu mengadakan rapat pertemuan orang tua wali murid dengan orang tua atau wali murid siswa? Untuk rapat dengan kami selaku pihak guru hanya bersifat temporer, artinya adalah di mana kami memerlukan untuk bertemu dengan orang tua murid sekaligus dengan komite, ini bisa dilaksanakan. Namun komite atau orang tua murid ini punya wadah sendiri untuk bertemu sesama dengan orang tua murid. Misalnya di kelas 1 ya orang-orang tua muridnya berkumpul dengan siswa, orang-orang tua yang ada di siswa kelas 1, begitupun kelas 2 dan seterusnya sampai dengan kelas 6. Yang itu ya Pak paguyuban ya Pak setiap Iya, istilahnya adalah paguyuban. Itu saja Pak yang bisa saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mau wawancarai sebentar mengenai masalah pembelajaran di dalam kelas. Nah untuk saat Bapak dalam kelas, apakah Bapak selalu menggunakan model pembelajaran yang inovatif seperti model-model pembelajaran yang masa kini yang bisa menumbuhkan semangat siswa? Ya, paling tidak saya berusaha untuk membuat pelajaran semenarik mungkin, memanfaatkan teknologi masa kini lah ya jelas, seperti ya lewat YouTube, kalau daring ya Google Classroom dan sebagainya. Tapi apakah setiap hari seperti itu atau hanya sewaktu-waktu saja? Tidak setiap hari. Kegiatan seperti itu mungkin hanya beberapa kali, karena pertama membutuhkan
persiapan yang lebih, membutuhkan waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan kadang juga siswa ada yang kurang siap menerima model pembelajaran yang terbaru, jadi menyesuaikan saja. Menyesuaikan dengan kebutuhan siswa Iya, ya Pak? sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya. Nah, untuk masalah dalam pembelajaran numerasi nih Pak, ini kan Bapak di kelas tinggi ya, jadi kadang menjumpai anak yang malas berhitung. Kalau sudah menjumpai angka besar saja sudah malas, itu bagaimana teknik atau strategi Bapak yang harus dilakukan kepada anak-anak tersebut? Pertama pendekatan personal dulu. Biasanya anak itu takut, pertama itu melihat angka banyak, angka besar itu udah takut duluan. Iya. Karena ternyata anak itu susah menentukan posisi nilai angka, nilai dari sebuah bilangan. Iya. Nah, mungkin siasat saya sih pendekatan personal, kemudian sistemnya sistem drill terus menerus, kasih yang sedikit tapi semakin bertambah besar. Oke Pak. Ya, pertanyaan terakhir Pak, ini mengenai materi HOTS Pak. Berpikir tingkat tinggi, ini menurut Bapak dalam sekolah dasar, tentunya pada sekolah ini, apakah pembelajaran yang berbasis HOTS ini yang Bapak dilakukan di sekolah ini menemui kendala? Kendala yang saya alami ya berarti hanya banyak anak yang belum bisa HOTS kan menalar nih. Iya, menalar. Iya. Cara berpikir menalar, kadang tidak semua anak bisa. Walaupun sudah kelas tinggi belum bisa menalar. Harus terus, kadang soal dibaca ulang 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali baru anak itu paham permintaan dari soal tersebut. Iya, berarti harus benar-benar harus banyak latihan terhadap soal-soal yang berbasis intensitas lebih ditambah. Iya, iya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak, hanya itu saja yang bisa saya wawancarai. Mohon maaf untuk menunggu waktunya sebentar. Ya, Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mantap. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya untuk wawancara sebentar. Ya. Ini mengenai tugas dari PPG saya untuk mewawancara secara langsung. Bapak sebagai guru olahraga juga mendampingi anak-anak saat pembelajaran juga. Saya mau tanya, menurut Bapak setelah adanya pandemi ini, antara perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka, bagaimana motivasi belajar siswa itu sendiri Pak? Untuk selama pandemi ini kan karena daring, jadi siswa kebanyakan juga terlalu santai di rumah. Akhirnya setelah mulai tatap muka, setelah pandemi ini, siswa masih malas-malasan kayak, Pak, Bu, pulangnya jam berapa? Sudah terbiasa di rumah seharian. Terus dalam hal olahraga itu kebanyakan juga fisiknya karena kurang gerak, kebanyakan di rumah, itu jadi lemah. Iya, masih malas ya Pak? Iya, malas banget sekarang, lagi bener malas-malasnya. Itu menurut saya sih. Jadi motivasi belajar siswa juga menurun ya? Kurang banget. Bener-bener dari nol lagi kita bangun semangat anak, membangun karakter anak untuk disiplinan, untuk belajar mengajar supaya kayak dulu lagi sebelum pandemi. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Maaf mengganggu ya Pak. Terima kasih Pak Supriyadi. Ya, terima kasih. Ya, dipencet turun mulai. Nah, Video, wis. Ya, terima kasih waktunya Bu Endang sudah mau diwawancarai dengan saya mengenai masalah-masalah pembelajaran yang ada. Bu Endang tahu di era sekarang kan teknologi sudah maju ya. Iya. Apakah dalam pembelajaran Bu Endang menggunakan teknologi pembelajaran tersebut? Ya, untuk saya yang menjelang pensiun Iya. masih dalam sistem lama, tapi kadang-kadang juga saya menggunakan, walaupun tidak harus pakai LCD, pakai laptop ya, Iya. pakai laptop. Iya. Terus yang penting kan anak bisa membangkitkan belajar semangat anak, bisa mengikuti dengan baik. Kita guru memang mengajar juga perlu mendidik, dengan kita
sistem pembelajaran seperti itu kita seperti paham juga pendekatan secara ini anak juga bisa mengikuti pelajaran ini karena kami juga termasuk golongan sudah mau pensiun tinggal 1 bulan 2 bulan lagi, tapi insya Allah dengan semangat saya bekerja anak semakin pandai bisa bersemangat mengikuti pelajaran yang ada. Ya, itu saja Bu Endang yang bisa saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Ini atas waktunya bisa saya temui dan bisa saya untuk wawancarai berkaitan dengan masalah-masalah yang sering saya temui di sekolah saya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan guru penggerak seperti Bu Dewi. Ya, jadi saya bisa menambah ilmu atau wawasan dari Ibu mengenai hal-hal terkait dengan pembelajaran. Langsung saja ya Bu, mengenai pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai penerapan model-model pembelajaran yang inovatif Bu? Menurut saya bagus sekali dilaksanakan dalam pembelajaran karena model-model pembelajaran yang inovatif siswa lebih bermotivasi dalam belajar sehingga hasil yang dicapai lebih optimal. Terlebih di masa sekarang Kementerian Pendidikan sedang menunjukkan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu di mana pada kurikulum Merdeka sudah menerapkan student center, bukan lagi teacher center, sehingga semua aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. Apabila model pembelajaran inovatif digunakan guru, maka siswa lebih berperan aktif, bisa menggali potensi diri sendiri sehingga hasil belajar siswa lebih disiplin dalam kegiatan sehari-hari. Menurut saya, karena siswa bisa menggali potensinya sendiri, akhirnya bisa diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Kira-kira yang Ibu jumpai kan beberapa guru istilahnya masih enggan dalam menggunakan model pembelajaran ya Bu. Menurut Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi guru itu malas untuk menggunakan model-model belajar inovatif itu apa Bu? Guru malas menggunakan model inovatif. Iya. Guru belum mengerti secara menyeluruh penggunaan model pembelajaran yang disesuaikan dengan Kebutuhan siswa ya Bu? siswa dan karakteristik siswa. Iya. Karakteristik siswa karena siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang lebih senang audit, ada yang lebih senang bisa ajaran Visualnya ya visual aja atau kedua-duanya gitu. Jadi siswa mungkin penggunaan model pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Berarti bukan malas menggunakan, cuman masih bingung. Iya. Apa sih ini pembelajaran kayak gitu? Yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, menurut pandangan Ibu sendiri mengenai literasi anak, terutama pada siswa SD ya Bu, yang sesuai dengan yang tingkatan Ibu mengajar sekolah dasar, itu bagaimana Bu? Tingkatan Iya, dasar. literasinya bagaimana? Literasinya dengan hasil PISA bahwa anak Indonesia dalam hal literasi masih rendah. Iya, masih rendah atau di bawah rata-rata terlebih dalam literasi terhadap buku bacaan. Faktor penyebabnya bisa dari dalam diri siswa, itu pun maupun dari luar. Aktivitas membaca bisa dilakukan melalui pembiasaan. Mungkin dalam hal ini guru kurang memberi kesempatan siswa untuk membaca atau memberikan kesempatan anak dalam 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Berarti ada pembiasaan. Pembiasaan dulu ya. Kegiatan 15 menit membaca di awal pembelajaran dilakukan di dalam kelas PJOK baca. Pojok baca kelas. Iya, disediakan buku. Berarti solusinya itu bisa dilakukan dengan pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran ya. Di kelas disediakan buku. Iya, jadi pojok bacanya juga
digunakan dengan baik. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, Ibu, mengenai pandangan Ibu dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran di era sekarang itu bagaimana, Bu? Teknologi yang sekarang berkembang pesat, sangat membantu guru dalam pembelajaran. Namun di sekolah saja sendiri belum semua bisa. Iya, guru Memakai teknologi. Karena ada yang belum bisa mengoperasi teknologi, ada yang lebih sering menggunakan teknologi dibandingkan dengan guru yang usianya lebih lanjut. Oh, berarti guru yang itu masih semangat ya menggunakan teknologi. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, mengenai kesulitan belajar siswa, pasti dalam pembelajaran yang Ibu temui ada nggak, Bu, yang seperti itu, yang mengalami kesulitan belajar? Pasti ada dalam siswa yang kesulitan, pasti ada, karena saat pembelajaran tidak semua berjalan lancar. Sedangkan saya sendiri masih menjumpai siswa yang kesulitan belajar dalam suatu kelas pun bisa dikatakan tingkat pengetahuan siswa. Ada yang cepat menangkap pembelajaran, ada yang baru berulang, ya, baru bisa menerima dan paham dengan materi tersebut. Iya, jika seorang guru bisa mengetahui, mendiagnosis awal terhadap keadaan siswa tersebut, maka guru bisa memberikan pelajaran dengan teknik strategis yang sesuai dengan keadaan siswa tersebut. Berarti tergantung dari guru harus aktif gitu. Terima kasih, Ibu, atas kesempatan wawancara yang sudah saya berikan ke Ibu. Semoga melalui wawancara ini saya bisa mengambil pengetahuan yang lebih dari Ibu. Terima kasih, Bu, waktunya. Ya, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan orang tuanya Mas siapa ya? Mas Galang. Ya, Mas Galang kelas 4 ya, 4. Iya. Nah, saya mau tanya lebih lanjut, Ibu. Sinten Ibu Siti. Ibu Siti. Iya, mau tanya lebih lanjut mengenai Mas Galang, karena saat saya beberapa minggu ya menjadi wali kelasnya Mas Galang, hampir mau setengah bulan ya, 2 minggu lebih. Nah, terlihat Mas Galang kalau ditanya dia nggak mau jawab. Itu pripun, Bu? Emang seperti itu atau gimana? Kalau di rumah sendiri? Kalau di rumah sendiri tak, kalau sama orang terdekat berani jawab. Tapi kalau di luar enggak. Oh gitu. Kurang enggak pede lah. Nggak pede. Nah, kalau di rumah kakak beradik berapa? Kakak beradik cuma 3. Mas Galang anak ke? Mas Galang anak terakhir. Oh, anak terakhir. Tapi sama kakak-kakaknya sering ngobrol atau Sama bercanda kakaknya, nggak? iya. Bercanda juga. Beranilah. Berani. Tapi kalau sama saudara ya, kayak Rizky itu kan Iya. saudara. Oh, berani. makanya duduknya sama Mas Rizky karena masih saudara. Iya. Iya, terus kemana-mana sama Mas Rizky terus, tapi sama yang lain nggak mau. Iya. Itu sih Bu, apa ya, dulu waktu mau TK. Waktu mau TK kan dulu waktu kecil enggak kayak gitu. Itu sejak kapan, Bu? Sejak kan ikut aku ke klinik ya, terus dipukul kepalanya. Oh, dipukul kepalanya. Sama siapa? Kalau boleh tahu. Sama anak kecil. Tapi masih kecil. Umur berapa nih? Umurnya mau TK berarti 4 tahun lebih. Terus udah buncet. Oh, berarti sejak seperti itu pernah diperiksakan apa enggak? Enggak. Barangkali di apa ada masalah atau gimana? Atau pripun? Jadi tidak pernah diperiksakan. Maksudnya setelah kejadian dipukul, Mas Galang merasa bagaimana, kesakitan kepalanya atau bagaimana? Ya kesakitan diem Nyontok. diem tok nangis. Tapi setelah itu memang jadi pendiam kayak gitu. Iya. Berarti kalau di rumah memang jarang ngobrolnya juga itu ya, jangan nangis, saya jadi ikutan terharu.
tapi itu memang maksudnya ya hebat lah Bu, mengatasi kalangan seperti itu bisa sebenarnya Mas Galang ada bakat. Terus saya lihat juga kalau dia mengajar juga maksudnya dia mengerjakan soal juga bisa. Iya, makanya kemarin kan aku cari di Google mau ke Seattle, terus ke apa ya, ke jalan Anilo di sana, terus suruhnya ke itu Kaduna apa pokoknya kan masak itu, tapi kalanya kan mintanya berangkat sekolah terus. Memang semangatnya tinggi. Iya, jadinya Sebenarnya siang Bu, maaf ganggu waktunya sebentar. Mau mewawancarai sedikit mengenai anak Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran. Apa hubungannya dengan relasi dengan sekolah? Apakah Ibu sering diundang rapat orang tua di sekolah? iya sering, tapi jarang menghadiri karena kesibukan bekerja. Itu ya Bu, jadi kayaknya jarang menghadiri ya. Iya. Nah, kalau di rumah, misalkan ya, apa kalau di rumah belajar sering didampingi tidak sih? Sering, tapi biasanya anak selalu pengen belajar sendiri atau tapi maunya sendiri. Jarang itu ya kalau misalnya dipelajari sama mamahnya kadang nggak nurut. Iya. Jawabannya katanya bukan kayak gini gitu ya. Iya. Jadi jarang istilahnya kalau sama mamanya padahal mamanya bisa tapi nggak mau. Oh iya seperti itu. Kalau di rumah sendiri masih aku semangat baca. Sering membaca. Baca buku teks pelajaran semua juga. Buku-buku tema itu. Dibacanya. Terima kasih Bu, itu saja yang saya wawancarai. Namanya siapa ya? Galang. Nama panjangnya Galang siapa? Galang lagi. Galang Utomo. Galang sekarang kelas berapa? Kelas 4. Bu gurunya namanya siapa ya? Pak Jenudin kepala sekolahnya. Sekarang sama Bu Zahra. Iya pintar. Nah Bu Zahra mau tanya, kalau di kelas kenapa Mas Galang diam? Malu? Kenapa Mas Galang nggak mau bicara sama teman-teman kecuali Mas Rizky? Mas Galang kalau misalkan nanti sama teman-temannya di kelas mau itu ya, mau ngomong ya? Iya? Mau? Iya. Kan Mas Galang sudah pinter, kalau ngerjain soal aja bisa. Berarti kalau misalkan Bu Guru mau minta Mas Galang ngomong di depan teman-teman, kalau Bu Guru jawab, Mas Galang mau ya ngomong ya? Berbicara ya? Mau nggak? Mau, sip, iya. Sekarang Bu Guru tanya, kalau di rumah Mas Galang temennya sama siapa saja? Rizky, iya. Terus apa lagi? Dwi, iya. Terus kakaknya Mas Galang ada berapa? Ada 2. Sayang nggak sama Mas Galang? Sayang. Ibunya Mas Galang sayang nggak sama Mas Galang? Sayang. Berarti kalau sayang, Mas Galang mau jadi anak pintar? Mau. Iya, lebih percaya diri lagi ya. Ya. Iya, sip. Berarti kalau misalkan Bu Guru tunjuk maju ke depan mau berbicara? Iya, sip. Setelah ini berubah lebih baik ya. Ya. Oke? Iya, sip. Terima kasih Mas Galang. Ya, Mas Rafa. Mas Rafa ya? Iya. Mas Rafa kalau di sekolah senang ke perpustakaan atau tidak? Jarang. Kenapa? Suka bermain. Iya, lebih suka bermain daripada membaca buku ya. Kalau misalkan di sekolah saat di kelas kan ada pojok baca ya di kelas. Mas Rafa suka di belakang dan membaca buku di pojok baca di belakang. Sering sama teman-temannya apa enggak?
Teman-temannya lebih sering bermain apa lebih sering membaca buku? Sering main. Sering bermain. Kalau misalkan Bu Guru pilih antara bermain HP atau membaca buku, kenapa? Enak, ya lebih enak bermain HP ya. Jadi kalau membaca buku cepet bosan, ngantuk. Iya kayak gitu. Iya, wes makasih ya Mas Rafa.